Ya, saya mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Ketika saya dibaptis, Ya. saya seperti kehilangan gravitasi. Saya seperti tidak menginjak bumi. Aduh. Saya melayang. Ketika saya berdiri, saya menutup mata masih. Saya melihat cahaya yang luar biasa ke biru. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Saya lihat ada yang berkata di depan saya tidak tahu, tapi saya meyakini itu Tuhan. Amin. Aduh, merinding. Menyuruh saya berlutut. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kiranya pada saat ini kita dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan kesaksian dari Bapak Ferdinand Hutahian, di mana beliau dalam kesaksiannya berjumpa atau bertemu dengan Tuhan Yesus melalui penglihatan, dan akhirnya dia memberikan dirinya untuk dibaptis dan bertobat. Mari kita dengarkan kesaksiannya, kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Pendeta, salam sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah kita malam ini. Perkenalkan, saya Ferdinand Hutahian, saya orang Batak asli, lahir kecil sampai besar di sebuah desa di daerah Toba sana. Saya memang menjadi aktif di bidang sosial, politik, dan hukum. Saya pernah menjadi politisi di Partai Demokrat beberapa tahun, dan saya menjadi salah satu orang lingkaran dalam di Partai Demokrat ketika Pak SBY sudah tidak berkuasa ya, karena ketika Pak SBY berkuasa saya belum ada di Partai Demokrat. Saya bergabung dengan Partai Demokrat itu pada tahun 2017, dan saya menjadi salah satu yang menjadi bagian dari orang paling dekat lah di lingkaran Pak SBY waktu itu. Dan saya bersepakat ketika saya bergabung dengan Partai Demokrat, bersepakat dengan Pak SBY bahwa saya akan mendampingi beliau sepanjang garis politik Partai Demokrat berada di garis kerakyatan. Dan takdir perjalanan hidup ternyata membawa saya harus keluar dari Partai Demokrat, karena situasinya bagi saya waktu itu memang saya keras berhadapan, menentang, melawan kelompok-kelompok intoleran, FPI dan HTI terutama ya. Dan itu membuat beberapa penentangan di internal Partai Demokrat terhadap diri saya, yang banyak menuduh saya kemudian pada saat itu, wah Ferdinand itu anti-Islam, ya kira-kira seperti itulah. Dan pada akhirnya saya harus memilih untuk mengundurkan diri karena dua faktor. Pertama, garis politik Partai Demokrat menurut saya telah berubah, tidak lagi garis politik kerakyatan. Dan kedua, banyaknya tekanan terhadap diri saya sendiri yang menuduh saya anti-Islam, padahal saya tidak pernah anti apapun, anti-Islam atau itu, tetapi saya memang anti terhadap intoleransi yang terjadi terhadap kaum minoritas di negara ini. Dan kemudian saya berpindah haluan politik, masuk di PDI Perjuangan, dan kemarin pada pemilu 2024 saya maju sebagai calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dari Dapil Jakarta 3, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Saya satu-satunya politisi Kristen yang berani mengusung tagline mencabut SKB 2 Menteri yang memang menurut saya menghalangi orang-orang Kristen dan orang-orang minoritas lainnya untuk berinteraksi dengan Tuhannya masing-masing. Kenapa negara kita sebagai sebuah negara Pancasila, tapi orang berinteraksi dengan Tuhannya saja harus mendapat hambatan dari manusia-manusia? Memangnya mereka itu siapa bisa menghambat, menghalangi kita untuk berinteraksi dengan Tuhan yang kita percayai? Dan saya satu-satunya. Banyak politisi, anak Tuhan, orang Kristen yang maju di kancah politik nasional, tetapi tidak ada yang berani menyuarakan ini. Saya satu-satunya politisi yang muncul menyuarakan itu dengan tegas, cabut SKB 2 Menteri, dan spanduk saya bertebaran di seluruh Jakarta Barat, Jakarta Utara, bicara tentang itu dan menjadi sorotan karena
bagi banyak politisi itu aneh dan janggal karena saya menentang arus. Jakarta itu sejak era kepemimpinan Anies Baswedan memang meningkat kelompok-kelompok yang intoleransinya tinggi. Jadi saya dianggap orang melawan arus, dan siapa yang mau memilih Ferdinand kalau begitu ya? Saya bilang, saya sampaikan saya tidak takut tidak terpilih. Karena saya maju ini merasa ada panggilan bagi diri saya dan saya harus mengusung misi ini, maka saya berbicara tentang ini, tentang kemerdekaan beribadah. Jadi tagline saya waktu itu adalah Merdeka Beribadah dengan mengusung topik cabut SKP 2 Menteri yang menghalangi. Jadi itu kisah singkat saya di dunia politik. Mungkin dulu setiap hari wajah saya nongol di televisi di mana-mana, dan belakangan memang saya agak mengurangi diri tampil di media. Teman-teman media televisi sering mengundang saya, tapi saya tolak karena saya anggap hanya akan menjadi saya ini seperti ayam aduan yang dilaga di panggung, yang dapat keuntungan televisi, tetapi saya pribadi akhirnya tidak mendapat tempat yang seharusnya, karena dalam kondisi seperti ini ada yang benci, ada yang suka. Mungkin yang suka setengah, yang benci setengah, tetapi yang membenci ini membuat hidup tidak nyaman. Akhirnya saya memutuskan saya mengurangi diri tampil di televisi. Jadi itulah mengapa juga beberapa waktu terakhir ini saya agak jarang tampil di media televisi, tetapi itu bukan kebetulan, tapi memang saya menghendaki untuk tidak terlalu tampil di media televisi, karena bagi saya justru membuat diri saya tidak nyaman. Jadi saya fokus kemarin pada pencalekan saya itu ya keliling di lapangan saja, berkunjung ke banyak gereja, bertemu dengan banyak pendeta, saya berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama bagaimana menyelamatkan toleransi dan bagaimana menyelamatkan minoritas di negeri ini supaya tidak menjadi seperti orang yang diburu-buru hanya untuk sekedar berinteraksi dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhannya, berdoa. Apa sih? Ibadah ini kan bukan kejahatan. Kenapa orang melakukan nilai-nilai kebaikan harus dihalangi, harus ditentang? Inilah yang menjadi sorotan saya dan selalu saya tampil bersuara untuk ini. Kira-kira ya itulah perjalanan singkat dalam hal politik saya. Selain saya aktif juga di dunia sosial, di dunia hukum saya juga aktif. Jadi ya tapi lebih banyak porsinya kemarin di bidang politik, sampai banyak perjalanan yang sudah saya jalani dalam hidup ini, baik pahit getirnya segala macam. Saya juga pernah harus menjalani sebuah proses hukum karena saya berkata waktu itu tentang iman saya bahwa Allah saya, Tuhan saya itu tidak perlu dibela. Allah saya luar biasa, tetapi saya harus menghadapi sebuah proses hukum karena dianggap Allah itu identik dengan milik tetangga sebelah. Jadi kira-kira seperti itu, dan biarlah itu menjadi sejarah hidup bagi saya. Kita lebih fokus menyiarkan kebaikan saja daripada kita fokus dengan hal-hal yang tidak baik. Maka saya mulai fokus kepada menyiarkan hal-hal kebaikan, mengedukasi masyarakat tentang kebaikan. Itu sekarang yang saya ingin lakukan, Pak Pendeta. Demikian kira-kira pembukaan dari saya. Terima kasih. Jadi saya belakangan ini memang agak aktif di dalam dunia peribadahan lah. Saya sering keliling ke sana ke sini, mengunjungi banyak gereja, dan banyak pendeta-pendeta yang tersohor ternama di negeri ini bersahabat baik dengan saya, berteman baik dengan saya, sampai pada ketika sekitar bulan Mei sampai kemarin peristiwa itu, akhir Pak Rudi Gunawan, yang sekarang menjadi pelayan Tuhan juga di Los Angeles, Amerika, datang ke Indonesia, dan saya bertemu dengan beliau bersama Ibu Nita, istri beliau, dan saya pada saat itu tergerak sekali untuk dibaptis, karena saya merasa ini saya penuh dengan hal-hal yang kotor. Saya pengen bersih kembali, pengen lahir kembali, pengen menjadi orang baru. Motivasi saya itu, dan kemudian pada tanggal 9 kemarin itu saya menjalani proses penerimaan sakramen baptisan. Meskipun karena saya kan lahirnya orang Batak, kita itu dulu HKBP.
Jadi kita masih kecil itu sebetulnya sudah mendapat sakramen baptisan di gereja HKBP dengan cara HKBP, dan saya telah menerima itu. Tetapi kemarin saya benar-benar tergerak hatinya untuk menerima baptisan kembali, karena ada yang saya rasakan harus dibersihkan dari diri saya, dari tubuh saya, dari rohani saya, ada yang ingin dibersihkan. Maka ketika Pak Rudi Gunawan berkunjung ke Indonesia dari Los Angeles, dari Amerika, saya menyatakan, Pak Pendeta, saya ingin dibaptis, dan tertuanglah itu rencana pada tanggal 9 Juli kemarin kita menjalani proses pembaptisan. Dan memang ketika acara prosesi pembaptisan itu mulai berjalan, kita melakukan pujian-pujian penyembahan, doa-doa yang dipimpin oleh Pak Rudi Gunawan pada saat itu. Dan saya sudah mulai merasakan adanya sebuah energi yang memang seperti menghampiri saya, tetapi ada juga saya merasakan energi yang keluar dari dalam tubuh saya. Dan ketika saya berdiri di pinggir kolam baptisan itu, saya sudah merasakan sesuatu yang aneh dalam diri saya. Saya seperti berada di dalam dua sisi dunia yang saya tidak bisa pahami, tidak bisa jelaskan, tetapi saya seperti berada dalam situasi antara kiri kanan, kira-kira begitulah. Dan pada saat berdiri di pinggir baptisan kolam itu, kaki saya mengalami kaki saya itu seperti panas, seperti ada yang menggerogot-gerogot gitu ya. Mungkin gambarannya kalau kaki kita olesin balsam yang pedas, panasnya itu terasa. Nah, kira-kira seperti itulah yang saya rasakan pada saat itu, sampai pada Pak Rudi Gunawan, Pak Pendeta waktu itu mengajak saya, menarik saya untuk menjalani prosesi baptisan, membawa saya berjalan ke kolam baptisan pada waktu itu. Tiba-tiba apa yang saya rasakan di kaki saya itu ketika saya menginjak dan masuk ke kolam baptisan, itu hilang. Rasa panas, rasa perih di kaki saya itu seperti hilang, tiba-tiba menjadi lenyap. Dan saya berupaya untuk tetap tenang, meskipun pada saat itu saya sudah mengalami sebuah tidak tenang lah situasinya. Jantung saya berdebar-debar, sesuatu yang tidak biasa saya rasakan, saya merasakan. Dan Pak Rudi membaptis saya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, semua dibaptis, prosesi berjalan. Saya setelah itu berdiri. Setelah berdiri di situ, memang saya karena di baptisan itu adalah baptisan selam, dicelup, saya pengen membuka mata saya, tapi saya tidak kuat untuk membuka mata saya. Maka saya berkali-kali mengusap mata saya seperti ini. Saya pengen membuka, tapi tidak bisa. Nah, di situ saya melihat sebuah penglihatan ya, yang warna yang sangat cerah, cahaya yang sangat cerah. Seperti yang sudah saya ceritakan, kalau orang biasa main batu, saya orang yang suka pakai batu ya, cincin. Kalau warna itu seperti royal blue sapphire. Kalau royal blue sapphire itu kayak blue diamond gitu ya. Jadi sangat berkilau, mengkilat sekali. Warna birunya cerah sekali, tapi ada warna bling-bling emas, kecil pernik-pernik emas, warna emas. Jadi warna kemasan berbaur dengan warna biru yang sangat terang. Saya merasakan silau sekali pada saat itu. Saya pengen membuka mata saya, tapi saya tidak sanggup untuk membuka mata saya tidak kuasa. Sampai pada saat itu saya terus mencoba membuka mata saya, tapi tidak bisa. Saya melihat ada sebuah cahaya turun dan berada di antara warna kebiruan ini. Dan dari suara itu keluar perintah kepada saya untuk berlutut. Karena saya orang yang selama ini orang yang keras, saya terkenal keras, saya tidak pernah mengenal takut. Saya di media mau dimanapun orang tahu saya, Ferdinand itu orang yang keras. Dan pada saat itu mungkin karena kedagingan saya, keangkuhan saya barangkali menantang perintah itu. Karena saya tidak tahu siapa yang datang, siapa yang memerintah saya. Pada saat itu ya, saya mungkin masih bergolak antara rohani dan kedagingan, antara roh dan daging. Saya mencoba, karena saya anggap ini adalah intimidasi. Perintah ke saya, ini ke orang siapa kok berani-beranian merintah saya? Kira-kira seperti itu. Saya berkata, memang kamu siapa kok berani-beraninya memerintah saya? Itu pertanyaan saya ketika saya disuruh berlutut. Dan ada sebuah peristiwa yang memang waktu kemarin-kemarin saya tidak ceritakan, tapi tadi pagi saya waktu live streaming juga dengan Pak Rudi,
saya akhirnya menceritakan karena saya bergumul beberapa hari setelah itu, saya berdoa, apakah harus saya ceritakan, dan akhirnya saya ceritakan. Pada saat saya bertanya, memangnya kamu siapa memerintah saya berlutut? Di situ ada perintah ke saya sebetulnya, kamu ingin tahu saya siapa, berjalan kamu di atas air. Nah inilah yang saya tidak lakukan dan sangat saya sesali sebetulnya. Saya dalam doa saya beberapa minggu terakhir ini, saya sering memukul dada saya kalau ingat itu. Ya Tuhan, ampuni saya kurang percaya kepadamu. Kenapa saya tidak lakukan? Andai saya lakukan mungkin sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat akan terjadi. Tetapi saya tidak lakukan pada saat itu karena situasi, ya saya harus mengakui belum murni roh saya itu mengendalikan saya. Roh itu belum murni karena kedagingan saya masih kuat, keras kepala saya, arogansi saya, bahkan keangkuhan saya masih muncul pada saat itu. Dan saya menantang, siapa memangnya kamu siapa menyuruh saya berlutut? Dan ketika saya diperintah untuk berjalan di atas air itu dan saya tidak melakukan. Tidak melakukan karena apa? Satu hal, saya merasa tidak mungkin. Saya merasa tidak mungkin dan saya melawan, saya jangan disuruh berjalan di atas air, tidak mungkin, kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Mungkin pada saat itu Tuhan, ya saya harus mengamini dan mengimani bahwa yang datang itu adalah Tuhan. Tuhan menunjukkan ke saya ketika saya menolak untuk berlutut, Tuhan membuat lutut saya tiba-tiba lemas dan saya terjatuh pada saat itu dalam posisi langsung berlutut. Dan setelah saya menonton video pada saat saya dibaptis itu, saya baru bisa membayangkan apa yang terjadi. Ketika saya lihat videonya, oh ya, saya terlentang dengan kepala seperti ini. Memang pada saat itu ketika saya berlutut, Tuhan mengangkat saya mau bawa kamu. Saya merasa saya dibopong seperti ini, saya diangkat, saya melihat tubuh saya digendong, dibopong seperti ini. Saya seperti orang mati yang tergeletak begini, tangan saya ke belakang, saya seperti orang mati. Dan saya bertanya kepada yang membawa saya waktu itu. Saya belum menyadari kalau itu adalah Tuhan. Ya, saya berbicara bahwa itu adalah Tuhan setelah beberapa kali. Dan saya pada saat peristiwa itu saya belum menyadari, tapi saya dibawa ke atas, saya diangkat, dibopong tinggi, dan saya lihat pada saat itu langit terbuka. Langit terbuka buat saya, dan Tuhan berkata kepada saya, karena saya orang yang selama ini takut ketinggian. Takut ketinggian itu kelemahan saya satu. Tuhan berkata pada saat itu kepada saya, apa yang kamu takutkan? Langit pun akan kubuka untukmu. Dan saya dibawa. Seketika sampai di atas, di situ saya sudah melihat ada sebuah meja makan yang berbentuk oval dan saya didudukkan di situ. Di meja itu yang saya lihat, ini adalah penglihatan saya, kesaksian yang saya berikan ini adalah yang saya alami betul-betul secara rohani, meskipun secara fisik saya tidak tahu. Tetapi di meja itu ada titik-titik cahaya yang saya tidak hitung persis, tetapi bayangan saya waktu itu lebih dari 6 atau mungkin 7. Dan di tengah ada satu cahaya yang paling besar di antara titik-titik cahaya ini, dan inilah yang paling banyak bicara dengan saya. Saya makan dengan lahap di situ. Saya tidak tahu di meja itu makanan apa, karena memang makanan ini pun saya melihatnya tidak nyata, tetapi saya mengetahui ada makanan, dan saya makan dengan lahap, dengan dua tangan, tangan kiri, tangan kanan, saya lahap. Semua sambil saya terus berdialog dengan cahaya yang ada di tengah yang paling besar. Banyak dialog, tetapi yang paling saya ingat pada saat itu adalah ketika saya berkata, apakah saya sudah mati? Saya belum mau mati, tugas saya di bumi belum selesai. Itu omongan yang saya ingat jelas betul dan saya sampaikan. Dan saya ditertawakan. Saya ditertawakan pada saat itu. Saya ditertawakan sambil berkata, keluarlah suara yang saya dengar, memangnya apa tugasmu yang belum selesai di bumi? Saya bilang masih banyak orang jahat. Itu jawaban saya. Saya ditanya lagi, memang kamu bisa apa dengan orang-orang jahat itu? Ya, saya jawab, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi masih banyak orang jahat. Ya mungkin jawaban ini keluar dari batin saya, karena selama ini saya aktif sekali membela orang-orang yang teraniaya, yang hak-haknya orang-orang susah diambil paksa oleh bandit-bandit mafia. Jadi mungkin itu yang mendorong rohani saya menjawab masih banyak orang jahat. Dan saya ditanya, apa yang bisa kamu lakukan? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ketika dialog-dialog itu mau selesai, akhirnya apa? Tuhan berkata kepada saya, cahaya yang ada di hadapan saya itu yang kemudian saya yakini itu adalah Tuhan. Tapi pada saat peristiwa itu terjadi saya alami, saya belum meyakini dan belum tahu kalau itu adalah Tuhan. Tetapi sekarang saya mengimani Tuhan berkata kepada saya, baik, saya kembalikan kamu, saya pulangkan kamu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Itu yang diperintahkan kepada saya. Dan ketika itu saya masih mau bertanya kembali,
Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saya merasa lengan saya dua-duanya sudah ada yang memegang, dan di situ saya tersadar. Setelah saya tersadar, baru saya ingat peristiwa itu. Oh, saya sedang menjalani baptisan. Karena ketika peristiwa saya diangkat itu, saya lupa dan saya tidak sadar, saya tidak mengetahui kalau saya sedang dibaptis oleh Pak Rudi Gunawan pada saat itu. Tapi setelah saya tersadar, tuh mata saya terbuka, baru saya tahu, oh saya lagi dibaptis sama Pak Rudi. Nah, di situ saya menangis, saya keluar dari kolam, saya merasa sangat terguncang rohani saya. Ini apa, saya tidak tahu sampai sekarang apa yang harus saya lakukan. Dan belakangan ini, nah, setelah baptisan saya terus berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan sebetulnya. Apakah Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki saya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan terus bekerja di profesi saya sekarang untuk melawan orang-orang jahat, saya akan lakukan. Tetapi apabila tidak, kalau memang Tuhan ingin menjadikan saya menjadi petani di ladang Tuhan, Tuhan mau saya melayani di ladang Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, saya katakan kepada Tuhan, sekarang saya siap dan saya akan meninggalkan seluruh urusan dunia ini, saya akan melayani Tuhan. Tapi Tuhan tolong berikan saya perintah yang jelas, perintah yang clear, yang jernih. Ferdinand, kamu ke sini. Itu yang saya mau. Karena apa? Saya masih mengimani sampai sekarang bahwa saya di dalam dunia politik ini sedang juga dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, terutama membela orang-orang yang tertindas, membela minoritas yang terhalang untuk beribadah. Itu keyakinan saya. Tapi saya tidak tahu apakah Tuhan punya rencana yang jauh dari situ, atau membawa saya ke tempat yang berbeda, ke tempat yang lain dari saya jalani sekarang untuk melakukan sesuatu. Saya tidak tahu. Tapi saya mengalami banyak pergumulan, ya, bukan pergumulan lagi sebetulnya, tetapi sepertinya saya tergiring sekarang ketika saya berdoa terus, karena saya orang yang mungkin tidak terlalu rajin berdoa, tapi saya minimal masih berdoa pagi dan malam. Saya selalu menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, saya saat ini betul-betul siap mengikuti apapun yang Kau inginkan dariku. Kalau Engkau Tuhan menginginkan aku menjadi petani di ladangmu, menuai apa yang harus dituai, saya siap, saya akan tinggalkan semuanya. Tapi saya ingin perintah yang clear dari Tuhan, yang jelas dari Tuhan, supaya saya tidak salah memilih jalan. Karena sampai sekarang saya masih meyakini, ketika saya menjadi calon anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, saya meyakini juga itu adalah panggilan Tuhan bagi saya untuk memperjuangkan gereja-gereja Tuhan yang ditindas, gereja-gereja Tuhan yang tidak diizinkan berdiri oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan saya merasa panggilan saya kemarin untuk itu, maka saya satu-satunya politisi yang berani berbicara tentang pencabutan SKB 2 Menteri. Nah, ini yang saya alami, saya rasakan ketika baptisan itu berlangsung, dan bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika bicara ini saya masih terenyuh, ya, masih gak bisa saya sampaikan, tapi ada sesuatu yang saya rasakan berubah dari saya. Ada yang saya rasakan pergi dari saya, ada yang saya rasakan datang ke dalam saya. Setelah baptisan itu, saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya selama ini orang yang keras, orang yang temperamen. Di jalan raya itu jangan coba-coba ada yang menyalip saya dengan cara yang tidak sopan atau ini. Saya itu nggak takut nabrakin sekalian, Pak. Jadi saya itu salah satu yang berubah dari saya, karena memang selama ini itu salah satu pergumulan hidup saya. Saya sering berdoa, Tuhan tolong cabut roh kemarahan dari tubuh diri saya, karena saya merasa suatu saat itu bisa jadi masalah buat saya. Dan yang paling saya rasakan satu hal lagi, yaitu roh kemarahan itu seperti hilang dari diri saya ketika sekarang saya di jalan, karena saya selalu nyetir sendiri, ya, saya tidak punya dan tidak terbiasa menggunakan supir, tapi saya selalu menyetir sendiri. Saya sekarang di jalan itu kadang-kadang merasa aneh, kok saya bukan seperti Ferdinand yang dulu. Karena orang mau ngapain pun, apalagi lalu lintas di Jakarta ini semrautnya luar biasa. Kota ini kota yang amburadul, kota yang semraut. Jadi ya saya cenderung jadi banyak mengalah saja sekarang. Ya sudah, silakan mau diapain, mau ini, ya udah silakan. Jadi ada perubahan. Kalau dulu ya namanya Ferdinand itu tidak pernah ingin mengalah, apalagi didikte, apalagi merasa harga dirinya
diganggu, saya itu pasti akan, ya kalau kokang senjata kira-kira seperti. Tapi sekarang saya merasakan ada yang berbeda. Saya malah cenderungnya sudah, saya mengampuni, saya biarkan, ya sudah, lewat pergi, kira-kira seperti itu. Jadi dua hal itu saya rasakan betul-betul, bahwa ketika saya mengalami perjalanan spiritual, ya saya harus mengatakan perjalanan spiritual, saya dibawa, diangkat ke sebuah tempat yang saya tidak tahu itu apa, apakah itu surga atau apa, tapi yang jelas saya melihat dengan terang benderang, langit dibuka, saya dibawa ke atas, di situ ada meja makan, saya makan di situ bersama beberapa titik cahaya. Saya tidak tahu siapa pada saat itu, tapi saya terus berbicara dengan salah satu titik yang paling terang di situ. Saya menjalani dialog-dialog ya yang tidak bisa saya ingat semua, tetapi poin-poin pentingnya saya ingat, ya salah satu yang terakhir itu adalah perintahnya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Itu paling saya ingat. Dan ketika saya mau bertanya kira-kira apa, karena supaya keinginan saya itu jangan sampai saya salah menentukan langkah. Saya ingin perintah jelas dari itu, tetapi saya merasakan lengan saya sudah diangkat. Setelah diangkat lengan saya tersadar, mata saya terbuka, baru saya sadar kok saya posisi begini di kolam pada saat itu. Itu yang saya rasakan, dan akhirnya saya merasa terguncang sekali pada saat itu. Jantung saya berdebar-debar kencang, ini apa Tuhan? Saya terus bertanya-tanya, dan saya tidak berhenti-henti menangis pada saat itu, karena saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Bagi saya itu luar biasa, sangat luar biasa. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, karena saya merasa selama ini saya bukan orang baik. Tidak mungkin Tuhan sedekat ini dengan saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Hanya satu kesalahan saya waktu itu, ketika saya diperintah untuk berjalan di atas air. Karena kalau kamu ingin tahu saya siapa, berjalan kamu di atas air. Tapi saya tidak lakukan. Saya sekarang setiap berdoa pagi dan malam selalu saya mohon ampun, Tuhan ampuni saya. Kedagingan saya pada saat itu masih kuat, roh saya kadang-kadang masih kalah, saya tidak melakukan perintah-Mu. Tapi saya percaya satu saat mujizat akan terjadi melalui tangan dan lidah bibir saya. Saya berdoa seperti itu saja ke Tuhan sekarang. Andaikan mungkin saya lakukan dulu waktu itu, berjalan di atas saya tidak tahu apakah memang akan terjadi atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi perintah itu saya terima. Dan pada awalnya dalam kesaksian saya tidak mau menyampaikan itu, karena saya merasa malu sebetulnya, iman saya lemah. Ternyata iman saya tidak kuat, belum mampu untuk menerima perintah Tuhan secara jelas. Ya, kira-kira begitu Pak Pendeta. Mungkin itu dulu dari saya.